Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raflizal dengan NIM 061211829011, kelas A Indralaya, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membuatkan tutorial cara assembly part ragum. Pertama-tama kita klik new, lalu klik metrik. Pada bagian metrik, lalu kita akan menggunakan assembly dengan standar mm, lalu create. Cara memanggil part-part yang akan kita assemblykan dengan cara klik place, lalu pilih seperti tutup ragum, base ragum, setelah semua part sudah dikumpulkan, lalu selanjutnya kita akan menggrounded base terlebih dahulu agar tidak bergerak. Selanjutnya kita akan menggabungkan frame ragum dengan base dengan menggunakan constraint. Cari titik tengah pada bagian lubang ini, lalu sambungkan pada lubang bagian base, lalu play. Lakukan hal yang sama pada bagian lubang sebelahnya. Frame ragum masih bisa bergerak depan dan belakang. Kita akan constraint kembali pada bagian dalam ragum nih, lalu kita pilih bagian belakang base di sini, bagian sini, lalu apply. Baik, ini sudah tidak bergerak. Selanjutnya kita akan memasangkan cekam bagian bawah ragum dengan cara pilih titik tengah pada bagian lubang sini, lalu constraint pada bagian lubang di sini, lalu apply. Lakukan pada lubang yang sebelahnya. Cekam masih bisa bergerak ke depan dan belakang. Kita akan constraint kembali pada bagian sini dan sini, lalu apply. Lakukan hal yang sama pada bagian cekam kedua. Kita akan constraint pada lubang sini ya. Apply. Mundurkan dulu. Ini lubangnya di sini. Lalu apply. Kita pilih sini. Ya, pilih sini. Apply. Baik, langkah selanjutnya kita akan memasukkan poros ragum ke frame ragum dengan cara cari titik tengah pada poros ragum, lalu masukkan pada titik tengah pada frame ragum, lalu apply. Selanjutnya kita akan masukkan tuas untuk memutar ragum. Cari titik tengah, lalu masukkan pada titik tengah dalam poros ragum, lalu apply. Agar tuas ragum tidak bergerak kembali, kita akan tampilkan terlebih dahulu originnya. Dengan klik visibility, lalu constraint axial plane-nya dengan titik tengah poros, lalu apply. Aduh, kemana ya?
Setelah itu supaya part ini menyatu, kita akan demode dengan cara klik shift lalu klik bagian benda, klik kanan pada keyboard lalu klik komponen demode. Kita ubah dulu ini part ragum. Kita akan menggunakan template metrik dengan standar mm. Oke. Yes. Klik yes. Selanjutnya kita akan constraint tutup ragum. Pertama-tama kita constraint pada bagian XY plane dan sambungan pada XY plane frame ragum. Ini kan tutup ragum atau tutup cekam bagian atas terbalik. Kita akan membalikkan dengan klik flash apply. Setelah itu kita akan constraint bagian titik tengah sini dengan titik tengah di sini. Selanjutnya kita akan constraint pada bagian titik tengah sini dengan titik tengah di bagian sini. Lalu apply agar dia tidak bergerak ke kanan dan kiri. Ini sudah bagus ya. Setelah itu kita akan masukkan bagian cekam atas. Pertama-tama kita akan balikan dulu dengan cara rotate. Oke. Lalu constraint. Cari titik tengah pada cekam bagian atas, lalu constraint pada bagian sini. Lakukan hal yang sama pada bagian lubang sebelahnya. Apply. Cekam masih bisa bergerak depan dan belakang. Kita akan constraint kembali. Constraint lagi bagian bawahnya ya. Pilih bagian sini, lalu pilih bagian belakang cekam, lalu apply. Oke. Cekam sudah tidak bergerak. Kita akan constraint bagian bawah dengan base ragum, lalu apply agar dia rata dengan ini. Lalu selanjutnya kita akan menyambungkan kedua part ini dengan cara klik bagian bawah ragum, poros ragum, lalu klik sambungan pada bagian terdalam tutup ragum, tutup cekam bagian atas, lalu apply. Setelah itu selanjutnya kita akan memasangkan kunci ragum. Fungsinya ini agar ragum tidak bergoyang saat atau tidak bisa menahan beban dengan cukup baik. Lalu ini kan terbalik, lalu kita akan balikan lagi. Nah, ini sudah sesuai begini ya. Ini tapi masih bisa bergerak. Kita akan constraint bagian sini, lalu constraint bagian sini, lalu apply. Lakukan hal yang sama pada bagian sebelahnya. Baik, salah. Ini terbalik, kita akan balikan kembali ini. Oke, udah pas nih.
constraint agar dia tidak goyang. Baik, sudah selesai. Baik, selanjutnya saya akan memberitahu cara memasukkan baut pada ragum. Klik place, lalu klik place from content center, pilih bolt atau baut. Saya akan menggunakan hack head. Pilih lubang yang ingin kita masukkan baut. Sesuaikan panjang yang diinginkan. Lalu klik centang hijau. Lakukan hal yang sama pada seluruh bagian yang ingin dikasih baut. Oke, centang. Oke, centang. Selanjutnya kita akan memasangkan murnya. Klik place from content center, pilih bagian nut. Saya akan menggunakan hack flanget dengan ini bot din. Pilih, lalu cari tempat yang ingin di drop. Selanjutnya saya akan membuat dynamic simulation agar poros atau bagian ini berputar. Pertama-tama kita suppresskan terlebih dahulu pada bagian tutup ragum atau pengunci cekam bagian atas. Kita pilih ini constrainan dari bawah sini ke bawah sini. Suppressed dynamic simulation, klik, lalu klik insert join. Kita pakai screw komponen pertamanya pada bagian sini, komponen keduanya pada bagian ujung ulir. Pitchnya kita menggunakan 2,5 sesuai dengan ulir pada poros. Apply, lalu kita pilih cylindrical paling atas, klik kanan pada mouse, lalu klik properties, klik DOF 2T, klik edit imposed motion, klik enable imposed motion, lalu position, klik grafik, sesuaikan Y1 nya 206,5, ending point nya X2 nya 5 detik, Y2 nya 115,5. lalu klik ini, Y1 nya 115,5, ending point nya 10 detik, Y2 nya 206,5. Kita kembalikan ke atas ya, lalu klik OK. Oke, kita cek apakah dynamic simulation kita sudah tepat atau tidak. Dapat kita lihat poros berputar, berarti dynamic simulation kita benar, tidak ada kesalahan. Cukup sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang saya paparkan dapat berguna. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.